Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kelompok sekarang akan mempresentasikan tentang implementasi IoT dengan menggunakan bahasa Python. Di sini modul yang digunakan adalah MicroPython dan alat yang dibuat berupa alat pengukur suhu dan kelembaban dalam suatu ruangan menggunakan sensor DHT11. Sebelumnya perkenalan kelompok dulu. Saya Fajar Pratama, terus untuk anggotanya ada Azriel Ramadan, Regi Kurnia Saputra, sama satu lagi ada Aldi Febriansa yang berhalangan hadir karena kendala kuota. Ya sekarang bisa dilanjut penjelasan deskripsi oleh Regi. Ya, kali ini perkenalkan saya Regi Kurnia Saputra. Kali ini akan menjelaskan deskripsi alat yang kami buat, yaitu alat yang kami buat yaitu alat monitoring suhu dan kelembapan, yang dimana alat ini akan bekerja ketika telah diberi daya listrik. Dalam kasus yang sekarang, kita menggunakan daya dari laptop. Alat ini menggunakan DHT11 sebagai sensor dan ada MCU ESP8266 sebagai mikrokontrolernya. Ada pula alat bahan yang kami gunakan, yaitu satu buah node MCU ESP8266, sensor DHT11, beberapa kabel jumper, dan juga kardus sebagai kemasan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Azriel. Baik, setelah dijelaskan tadi deskripsi alat dan juga alat dan bahan, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat tersebut. Di sini alat ini monitoring suhu ini akan bekerja dengan cara membaca suhu dan kelembapan yang ada di ruangan sekitar. Setelah itu akan mengirimkan data yang dihasilkan untuk dievaluasikan menggunakan web, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan monitoring suhu nantinya. Selain itu, untuk membuat alat ini diperlukan rangkaian agar dapat menghubungkan komponen yang dibutuhkan satu sama lain. Setelah menyusun rangkaian yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan pengemasan terhadap rangkaian tersebut. Lalu, setelah dibuat kemasannya, merupakan hasil dan juga yang terakhir, cara kerja yang terakhir yaitu merupakan hasil dari evaluasi data sensor DHT11 yang menunjukkan suhu dan kelembapan pada ruangan ini dalam bentuk website. Lalu yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu MicroPython merupakan sebuah model Python yang dimana modul tersebut dapat mengoptimalkan bahasa Python untuk berjalan dan digunakan untuk microcontroller. MicroPython juga digunakan karena bahasa awalnya yang berasal dari bahasa Python, yang notabene-nya mudah untuk dipelajari, sehingga dapat mempercepat perkembangan seorang yang sedang melakukan pembelajaran dengan menggunakan MicroPython. Selain MicroPython, dalam pembuatan alat ini juga digunakan .mcu ESP8266 sebagai mikrokontrolernya, yang dimana alat ini akan berfungsi sebagai alat monitoring suhu dan kelembapan, dan akan mengirimkan data sensor untuk divisualisasikan dalam bentuk website. Baik, sekarang ada video demonstrasinya atau video simulasi dari alatnya langsung. Bisa dilihat. Wabarakatuh. Jadi ini alat untuk monitoring suhu dan kelembapan menggunakan DHT11. Langsung aja ya. Dan ke script ini akan di sini ada script pertama, script boot.py. Script ini bakal dijalankan oleh microcontroller pada saat pertama booting gitu. Sebelumnya untuk menggunakan modul MicroPython ini harus itu dulu nge-flash firmware dari MicroPython-nya itu sendiri. Untuk scriptnya tersendiri di sini sebagian besar pada bagian boot.py ini mengatur bagaimana node MCU itu terkoneksi dengan jaringan WiFi. Script bootnya. Nanti jalan keluarnya melakukan booting. Kemudian yang kedua, di sini ada script untuk main.py-nya atau script utamanya. Dari script utama ini
merupakan script yang nantinya akan menampilkan mulai dari membaca data dari sensor, kemudian menampilkan datanya di bagian website. Sini udah Nah, langsung kita coba langsung dari sini simulasi. bisa langsung coba akses. Nah, Nah, sini udah bisa ke akses untuk webnya. Jadi di sini ditampilkan. Jadi di sini bisa dilihat kalau websitenya sudah dapat diakses ya. Untuk datanya bisa dilihat sendiri. Bentar, burung. Nah, untuk temperatur 29 derajat, untuk kelembaban sekitar 77%. Dan ini IP-nya itu didapat pada saat running. Nah, yang bagian sini IP dari web server yang dikoneksikan dengan node MCU-nya. Kita bisa langsung coba. Nah, sini udah Untuk bisa datanya akses. sendiri masih belum real time. Jadi untuk mengupdate data terbaru bisa dilakukan refresh. Untuk webnya, jadi di sini ditampilkan hasil output dari sensornya. Untuk hasil output sendiri belum real time, karena itu merupakan salah satu kekurangannya, menggunakan refresh untuk mendapatkan hasil yang terbarunya. Bisa kita refresh. Nah, jadi ini hasilnya udah di refresh. Tadi ada sedikit dikat karena kadang kalau jaringannya nggak stabil emang harus di reset ulang untuk mempercepat durasi videonya, jadi di skip. Sudah lihat kelembapannya berkurang. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.